Berita kali ini seru nih. Serunya kenapa? Karena kita mau ngomongin tentang sektor center back. Tadi kalau Fiori, Todibo, ada siapa lagi nggak tahu nih. Terus juga kita mau ngomongin ini juga, mau ngomongin tentang pramusim udah selesai. Tinggal beberapa hari lagi setelah video ini tayang, kita akan kembali ke kehidupan nyata. Apa itu kehidupan nyata? Nonton Serie A. Pramusim mah bukan kehidupan nyata, bro. Nonton Serie A, nonton UCL lagi, nonton Coppa Italia lagi. Ya itulah kehidupan nyata Juventus dan kita sebagai fans, ya itulah the real tontonan kita dalam arti kata apa nih yang akan terjadi nanti di kehidupan nyata. Dan kita pengen evaluasi itu. Sebelum kita pengen evaluasi itu, gue kenalan dulu ya. Kalau gue pribadi gue Jengki yang akan memandu acara ini, episode ini, dan temen gue yang pakai kaos hitam sama kayak gue ada. Dengan siapa? Halo teman-teman Surah Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Oke, thank you Andar. Terus yang pakai jersey home dengan siapa? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo, Juventini dari Yo, Fox. Suryo selalu panjang openingnya. Jadi ciri khas tuh Sur. Oke, langsung aja ya. Rame nih, rame nih. Sektor center back ini sebenarnya rame banget. Isunya gini dari Calafiori. Wah, Calafiori keren waktu waktu Euro terus di boloknya ya kan punya back taking aura Nesta. Terus pelatihnya itu ke Juventus di mana ada kemungkinan bahwa nanti dia bisa menjadi pemain Juventus karena pelatihnya Mota. Alhasil apa dia memilih Arsenal, kita ke Todibo, panjang sekali beritanya tentang Todibo, loan pengen di loan tapi nggak disetujui-setujuin, datanglah West Ham, cut udah Todibo. Alhasil sekarang posisinya Mota nggak suka dengan berita Todibo yang kita nggak dapet. Terus langsung muncullah rumor-rumor banyak back dari backnya Ajax, Josip Josip Stulalo ya pemain Kroasia. Terus juga Sulato, dihubungkan Stulato siapa? Stulato ya. Sulato. Terus juga dihubungkan banyak sama veteran-veteran center back yang free transfer. Ada Hermoso, ada Hummels, waduh. Terus juga di kitanya juga lagi ngejual center back juga yang sering banyak dibilang orang dia tuh yaitu Rugani ya dicoba loan ke Ajax. Nah terakhir adalah oh ya Jalo kita masih punya Jalo Jalo sempat beberapa hari katanya mau dipanggil lagi dikeluarin lagi. Jadi jadi sebenarnya center back ini terlihat pergerakannya agak lumayan riweh nih gitu antara nih jadi gue cabutin nggak nih Jalo nih pemainnya siapa? Maksudnya kalau saya kan udah jelas nih lu ngincer Nico tengah lu ngincer Scott Peners nih kalau pemain back justru mengerucutnya udah mulai nggak jelas nih siapa gitu. Oke lah terakhir Kalulu sih katanya. Cuman ya kita ini kan Kalulu masih di gosip awal ya belum tahu juga. Nah kesimpulan dari latar belakang tentang center back ini, menurut lu gimana Dar? Apa yang lu bisa sampaikan atau bisa tangkap dari sektor problem di center back kita ini? Ya semenjak dari kisah gue dari awal mengenai Calafiori sampai ke Kalulu ini. Gimana? Dar? Silakan. Iya, iya sebenarnya kan asal muasalnya karena memang kita nggak punya duit kan. Maksudnya pemain-pemain ini nggak ada yang laku, jadi Iya iya sehingga iya. sehingga menurut gue center back ini nggak gitu jadi masalah karena kita udah sebelum ketika plan A Calafiori B Todibo gagal, plan C belum tahu siapa, tapi kita udah dapat plan D nih si Kabal gitu Oh, sebenarnya. Jadi menurut gue ini tuh walau- nggak center back walaupun tuh nggak. walaupun Kabal sebenarnya aslinya back sayap ya. Iya, back sayap yang bisa jadi center back. Ya, tapi nggak, maksud gue dibilang isu yang sangat berpengaruhi nasibnya Juventus di 2024-2025 sih menurut gue nggak ya. Kalaupun Juventus akan beli pemain baru atau gosipnya Kalulu katakanlah yang terdekat, menurut gue iya memang buat memberikan kedalaman squad aja karena Kalulu kan versatile. Right foot bisa main di left seperti yang kita lihat kemarin, Cambiaso di dua pertandingan awal main sebagai bek kiri, terus kemarin di bek kanan gitu kan. Karena kita tahu Danilo juga harus ada penggantinya. Danilo ini kan habis kontrak 2025, ekspektasi Juventus mungkin tidak memperpanjang kontraknya, tapi dia punya klausul 50%. Kalau dia main 50%, jadilah dia the next Alexandro yang nambah semusim otomatis kan. Jadi Iya iya iya. bisa jadi memang Juventus mencari kedalaman squad sih. Tapi kalau mencari pemain utama dengan harga mahal sebagai pendamping Bremer menurut gue itu udah lewat sih unless Tapi something kalau kalau happens kena to kalau kedalaman squad kenapa kelihatannya Mota ada diberitakan nggak nyaman dia nggak dapet Todibo? iya
ya dia harus menunjukkan ketidaknyamanannya karena kan ketidaknyamanan dia hal yang sama juga dia tunjukkan ketidaknyamanannya dengan Chiesa yang nggak mau pergi-pergi dari Juventus itu gitu. Menurut gue Oke. ini berhubungan gitu. Kalau Juventus saja andai saja laku di angka 25 waktu itu ke Roma, dia nggak milih-milih gitu sebelum akhirnya Roma, ya udahlah gue juga malas sama Chiesa, gue ambil Sole aja deh gitu ya. Iya, ini kan ceritanya kan lain. Todibo itu sekarang udah di bench Juve, Juve udah siap bayarin waktu itu sebenarnya. Cuma kan ya ini balik lagi. Jadi menurut gue kekesalannya ya kekesalan sama sama domino efek aja gitu menurut gue sih. Tapi dan dia juga tahu prioritasnya kan bukan di CB. Prioritas dia sekarang Cup Miners dan dua wing ini kan. Hmm. Iya, iya. Berarti Bahkan masalah mungkin oke. Cup Miners aja gitu yang paling utama sebagai SS kan, second Oke. striker Juventus yang kita nggak punya sekarang Iya, iya. dengan cederanya Miretti dan Aziz dan mereka juga pemain yang hijau banget lah bisa dibilang. Beda banget lah nggak bisa dibandingin apple to apple sama Cup Miners. Oke, gue balik lagi ke sektor center backs kita ya. Ya, Katakan materi ini center back ya. ya, Berarti lu lihat bahwa tidak ada masalah kan ini hanya untuk kedalaman squad. Berarti duet betul. kita siapa? Bremer Gatti, Bremer Kabal. Duet tengah kita. Iya, em, Bremer Bremer Kabel, Bremer Gatti. Itu yang makanya gue bilang sampai satu bulan setengah ke depan disebut five-nya masih five preseason karena pelatih lo cuma dapat kesempatan 3 pertandingan uji coba dengan tim yang nggak lengkap. Gatti kan baru gabung kapan setelah Euro. Kabal baru masuk, belum pernah. Kemudian Bremer baru pulang dari liburan. Jadi emang belum pernah dicoba Bremer sama Gatti di skemanya Mota tuh belum pernah dicoba. Bremer Kabal kemarin sempat dicoba tapi kan sebentar banget gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya lu Bremer Kabal dicoba lawan Atletico yang bahkan mereka tuh bertahan setengah lapangan gitu. Kita yang nguasain gitu, nggak di-attack kitanya. Jadi kan nggak proven sama sekali kan. Itu yang mereka gue bilang iya sampai 10 sampai akhir tahun mungkin five-nya five preseason yang lo akan lihat ya ya gue mau tahu bongkar-bongkar formasi. Menurut gue sesuatu yang wajar aja karena dari awal ekspektasinya kan sesuai target aja empat besar di Serie A, 16 besar di CL dan sebaik-baiknya di liga lain gitu. Oke. Berarti lu masih tetap dalam prinsip bahwa center back bukan menjadi masalah. Bukan. Adapun latar belakang tentang permasalahan center back ini hanya untuk mencari kedalaman squad ya Ya, gitu ya. betul. Oke, oke, oke. Oke, thank you. Ada lagi Dar? Dan gue sangat yakin Juventus nggak akan spend gede buat siapapun pemain yang diincar di center back. Oke, ya kelihatan sih. Nggak ada. Tapi kenapa diincar Calafiori? Oh, di awal tahun kan, Hmm, ya ya, eh, at that time Chiesa 34 juta, ekspektasinya juara Euro. ya memang bisa berbeda sih setelah Iya, kan waktu Calafiori juga belum ada Douglas Luiz juga kan. betul. Iya, iya, betul. Ya Oke, kita kalau berandai-andai agak susah ya, kayak masa-masa lampau ini. momennya beda-beda, momennya Iya, beda-beda memang, betul, momennya betul, beda-beda. betul. Oke, thank you, Dar. Sur, gimana Sur? Mengenai tadi gue udah bilang latar belakangnya udah jelas sekali ya dari Calafiori, Todibo, terus banyak banyak isu-isu lagi. Terus terlihat Juventus kayaknya nggak berhenti nih untuk tetap mencari center back. Apakah memang ada problem di center back sehingga masih terus nih diupayakan mendatangkan center back? Menurut lu gimana Sur? Oh iya, center back itu kan penting kalau menurut gue ya, menurut Hmm. gue. Jadi di samping daripada neraca keuangan kita yang perlu distabilkan, kalau gua ngelihatnya dari kegagalan Calafiori, walaupun gue sebenarnya nggak terlalu ya gimana Aura sih nggak Nesta, Aura nggak nggak Maldini. nggak gua Belum nggak drop. gua nggak ngelihatnya nggak gitu, gua Oke, ngelihatnya nggak oke, gitu, terus silakan. nggak ada nesta-nestanya kalau menurut gua di timnas pun nggak ada Oke, gitu. Nah ya udah, let's say dia ke Arsenal ya go ahead, kemudian tuh Dibo yang tadinya sempat pengen banget, terus dari segi data juga oke, kemudian dia di cap plus lagi apa namanya di cap rep duit sama West Liga Inggris. Terus ya sebagai pemain profesional mungkin dia realistis ya. Oke lah, maksudnya dia nerima tawaran West Ham. Kemudian datang isu apa namanya si back Ajax ini, gue Ya. agak lebih enak ngelihatnya back Ajax ini gitu. Oh, Si Josip Josep Sulato. Ya Sulatu. Iya, Oke, terus? dia seorang Kroasian dengan tinggi 191, oke lah. Dan kalau ngelihat di Ajax, tipikalnya ball playing defender, akurasinya bagus. Kemudian long pass-nya oke. Untuk dribblenya 100% dan dia ada di posisi kanan.
Nah, di mana Danilo pun perlu istirahat di posisi kanan. Jadi ketika ketika Bremer, Danilo, kemudian bisa ada dia ke Bremer, Gatti, bisa ada dia, atau Danilo, Gatti, bisa ada dia di sebelah kanan nih. Nah, memang minusnya dia itu kurang di aerial duel. Nah, itu kurang banget. Tapi dia bisa di posisi bek kanan nih. Oke banget gitu. Kalau Ya. kalau ngelihat passing sama ininya ya, dribblenya, shot attempts-nya memang sedikit. Ya, dia nggak coba tipikal yang shot attempts. Cuma kalau gua ngelihat dari antara price and demand-nya yang dari Ajax pengen Rugani, Juve bisa prospek ke Sulato ini karena marketnya juga nggak mahal-mahal banget gitu, 15 juta euro. Masih bisa lah kalau menurut gue si Sulato ini dibandingin dengan Kalulu, kemudian Jalo gue rasa nggak ada masalah kalau mau ditarik ke center back, oke aja, kok sama aja. Kalulu juga itu akan berhadapan dengan cederanya, injury prone-nya. Jalo kata Rocky kena gendam waktu lo nobrak. Iya, ya sekarang kan gini ya, kedalaman squad itu perlu kalau memang pemain ini sering kena gendam gitu kan, seenggak-enggaknya jadi super sub atau jadi substitution yang center back itu nggak masalah juga. Tetapi kalau gue ngelihatnya antara duit dan ketertarikan Ajax terhadap Rugani, nggak masalah sih Joseph Sulato ini dibanding dengan Kalulu. Gue nggak terlalu interest ke Kalulu, nggak tahu kenapa gue lebih suka ke yang Sulato ini karena kalau gue ngeliat dari datanya lebih konsisten di Ajax gitu untuk Oke. ininya, hasilnya lebih lebih ciamik gitu gitu ya, karena kalau kalau dari injury prone sama aja kalau lu sama Jalo sama Oke, aja. lu seneng ada rumor setelah lu, berarti memang ada problem di permasalahan CB kita atau ya udah hanya sekedar menambah kedalaman squad atau gimana? Ya memang ada problem di CB kita gitu karena kan ngelihat dari kebobolan 7 kemudian bisa ngebobolin cuma 2 gitu. Memang selisihnya kan 5 gitu. Itu ya problem, yang harus di recovery lagi, sebahasan gue yang sebelumnya tadi. Nggak ada masalah, kita kita menyesuaikan uang kita dengan keinginan yang ada di klub lain gitu, karena gampang banget kalau misalnya Todibo aja di kepret duit segitu langsung begitu gitu kan, udah jelas posisinya padahal Juve udah nyiapin duit gitu. Ya. Todibo itu masalahnya dia nggak setuju sama kontrak pembeliannya ya, ya dari dia Bukan, nggak setuju, bukan. Eh, dia nggak setuju sama nanti ngelunasin ya persyaratannya kan? Ya sama totalnya juga Juve cuma tiga Total. puluh, Oh, West Ham tuh 40. Udah setuju. total juga masih masalah. Total juga masalah. Oh, Gap gap gua gap ngebacanya 10. persyaratannya terlalu berat untuk dilunasi. Jadi Bisa sih, belakangan kan bisa Juve aja, tuh bisa selalu aja. kayak diangkat kayak Nico 30, siapa 30. Kayaknya emang kita siap keluar duit itu 30. Hmm. 40 tuh. Ya sebenarnya 30 itu kan kalau dihitung-hitung ya duitnya Sule sama Huijsen kan. Iya, Jadi iya, tiga iya. puluh. Nah, dari situ kan kalau buat si Joseph ini cuma 15 gitu, masih ada kembalian. Oke, Masih oke. cuan. Ada pop Oke, minor thank kan. you, Sir. Lu, Iya, lu, oh ya bisa. oke, Sir. Tadi lu udah sampaikan bahwa lu tertarik sekali ya dengan isu rumor yang dari Ajax ini ya. Siapa? Stulalu. Joseph Sulato apa Sutalo Joseph, gitu. ya itulah pokoknya itu masih asing lah di telinga kita. Kalau gue pribadi ikutan juga mengenai problem center back ini adalah masalah taktikal. Masalah taktikal adalah apa? Bahwa gue sadar betul bahwa Mota ingin memberikan timnya sebuah kekuatan siapapun punya peran kekuatan. Bahwa Bremer itu tidak bisa memberikan kekuatan dalam osi serang apa-apa. Bahkan Bremer itu passingnya masih salah. Jadi ada masalah di sini gue ngelihatnya adalah masalah taktikal. Lo harus punya satu back yang punya kemampuan attacking. Attacking itu bukan berarti hanya overlap, mungkin bisa long ball, bisa apapun. Gatti sebenarnya sedang dicoba untuk ke arah sana. Kemarin banyak dia melakukan overlap dan one to satu sentuhan. Gatti sedang diformat ke arah sana. Gua rasa ini plan B Mota bila tidak datang seorang back. Gua rasa Gatti akan ke arah sana. Cuman kan masalah dipoles sama memang sudah job desk-nya itu yang akan ada perbedaan waktu. Seberapa waktu yang harus dikeluarkan untuk Gatti bisa diformat seperti apa yang diinginkan Mota. Ya akhirnya seperti apa yang Anda bilang juga, rasa pre-season karena kita harus moles pemain karena kita nggak mendapatkan pemain. Cuman kalau kita mendapatkan pemain seperti Todibo, kita udah punya opsi itu semenjak Giornata pertama. Main long pass, dan itu menjadi opsi serangan yang bagus ketika kita punya back yang karakternya berbeda dengan Bremer. Karena Bremer itu udahlah, dia udah tukang pukul, gangsternya kita lah, udahlah. Udah nggak bisa diformat untuk apa-apa lagi. Menurut gue udah satu karakter yang berbeda dengan Bremer. Jangan sampai lu satu tukang pukul, satunya lagi tukang pukul.
Alhasil adalah daya gedor kita nggak terlalu sebanyak apa yang kita harapkan gitu loh. Gua rasa Mota ingin semua orang punya ya seperti Barca, semua pemain berbahaya. Dia pengennya gitu. Semua pemain berbahaya, mau lini serang, lini sayap, lini tengah, lini back, semua pemain berbahaya, bisa mencetak gol. Ya konsekuensi total football kan begitu, gitu loh. Terus juga mungkin ada pertanyaan yang menggelitik juga. Kalau ternyata backnya ke sini, kenapa kemarin kita jual Hitton? Gimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Dan Ya sederhana sih. butuh Ya duit. gue selalu bilang butuh duit. Jadi kayak gue selalu bilang gini, Huijsen itu tuh 18 juta. Kita katakanlah plus Valencia 18 juta tuh langsung masuk ke rekening sekarang gitu. Lo beli beli pemain harga 15 juta tadi katakanlah si Suryo dikasih kontrak 5 tahun. Per tahun tuh bebannya cuma 3 juta. Hmm, Jadi masuk 15 juta keluar 3 juta. Jadi masih ada selisih 12 juta di rekening gitu, di pembukuan lah kira-kira gitu. Jadi Oke, kalau ditanya kenapa gue selalu bilang memang Juve yang sekarang ini kalau semangatnya yang bilang finance ya. mata duitan, duit melulu ya memang iya gitu. Point of view-nya finance dibanding dibanding katakanlah nurturing pemain muda dan lain-lain ya. Dan gue senang sih kata-kata Jeki kan selalu bilang jangan takut kehilangan pemain muda karena lu Oh tiap iya, tiap tiap musim bakal keluar terus, oh bakal iya, ada yang naik terus dari next gen gitu dan nggak bisa semuanya kita tampung di tim utama. Jadi oh ya iya. ya jangan takut ya persis kayak lo bilang, lo kan sering bilang kayak gitu. Jadi ya menurut gue akan ada Sole dan Wilson berikutnya. Ya apapun yang di outputkan sama next gen, entah itu dijual ke first team, kan dua-duanya untung Juve. Terus apa Betul. ruginya? Iya, betul. Makanya jadi Dijual ya jadi itu. duit, naik ke first team Hmm, nambah kekuatan, terus ruginya di mana? Dan kita nggak bisa nahan itu tiap musim tuh umur Oh iya, bertambah. Kan next gen itu ada batas usianya di oh iya, timnya. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba pemain senior ada cuma boleh 2 atau 3 gue lupa. Tapi sisanya nggak boleh. iya, Under ya 23. kita udah Jadi bener ya sih. emang harus Next naik. next next gen salah satu program Juventus yang gue paling seneng. Ya. Jadi akan selalu ada sih. Jadi menurut gue ya kita nggak miss out banyak lah. Akan Men- selalu ada generasi-generasi gitu kan. menjadi solusi untuk revenue kita di luar Hmm, dari komersial, Betul, broadcasting, tiket. betul. Itu menurut gua sektor yang paling sulit buat di up. Sedangkan di next gen kita kalau punya bakat istimewa terus ada yang berani 100 juta kan nggak ada yang tahu. Iya ya. Dan dan realita aja kan sampai hari ini kita belum punya sponsor menggantikan Jeep yang 45 juta Ya, setahun itu kan. sulit sulit buat komersial naikin Ya, broadcast Serie A sulit sulit iya lah. iya, Tiket kan mentok di betul. angka 40.000. Iya, betul. Jadi emang yang utama ya mengcover 45 juta kehilangan dari Jeep itu ya lo pikirin aja 45 juta euro tuh kan berapa rupiah? Banyak Oke lah, dong. oke kita langsung lagi ke materi selanjutnya. Pramusim Juventus sudah di set kita bertanding 4 kali, yaitu melawan Nuremberg yang pertama, kedua lawan Brest, ketiga laga kekeluargaan lawan Next Gen, yang terakhir adalah lawan Atletico kemarin kita udah bikin reviewnya. Hasilnya gimana? Ya minor. Kalau bicara hasil gua nggak bisa bilang itu menang atau bagus. Ya hasilnya kalah. Ya kita kalah 3-0, kita seri 2-2, ya menang lah lawan laga kekeluargaan. Cuman gua agak berat hati menyangka laga kekeluargaan ini adalah laga penting ya. Karena namanya juga the family match. Terus terakhir adalah lawan Atletico termasuk pertandingan yang punya lawan yang cukup berarti buat Juventus ya lawan yang matang. Nah, dari empat ini apakah tujuan pramusim yang lo ketahui tentang Juventus itu sudah tercapai? Ataukah sebenarnya masih belum? Ataukah lo punya tujuan pramusim gua adalah menang 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 menang? What the hell? Nggak ada cerita kalah di pramusim. Pokoknya tujuan pramusim adalah menang 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 dan menang atau apa gua nggak ngerti deh. Terus juga dalam dalam pramusim ini sebenarnya lagi serunya adalah Mercato tetap berjalan nih ya, Mercato tetap berjalan walaupun si Douglas Luiz baru gabung lawan Brest ya, belum Brest gabung lawan Nürnberg nggak gabung, cuman memang belum bertambah. Ada nggak sih hubungannya antara pramusim sama Mercato yang belum bertambah ini? Nah, kecuali kalau kalau misalkan ada yang bertambah nih selama pramusim bisa aja nih menang menang menang, bisa aja lawan Atletico 5-0, bisa aja. Nah, apakah gimana menurut lo? Dari latar belakang yang gue kasih tahu, apa lo lihat dari kesimpulan pramusim ini dari tujuannya, hubungan dengan Mercato, dan rentetan hasil pertandingan yang ada? Gimana, Dar? Iya. Em, pramusim. Pramusim kita nih susah ya dibilang maksudnya. Pramusim gue dari awal ngerasa 4 pertandingan atau 3,5 pertandingannya emang nggak cukup karena eh, kita memasuki era yang baru semuanya baru gitu di kantor baru, di lapangan baru, pemain baru. Jadi pramusim itu kan sebenarnya em, ada gue ngerasa
ada 4 kriteria yang harus didapetin gitu. Pertama lo kenalan lagi. Kemudian lo conditioning setelah lo liburan, party dan lain-lain. Kemudian lo belajar tactical lagi gitu. Dan terakhir tuh mental mental development. Nah, 4 ini sih menurut gue memang semuanya ongoing proses ya. Karena Juventus itu kan startnya bisa dibilang dari nol ya. Conditioning obvious. Pemain tuh udah sampai muntah-muntah kayak gimana gitu. Kemudian kenalan. Kenalan ini juga Bonding gitu masing-masing. ya. Ya Iya, bonding. bonding buat Iya ya. menyatukan gitu ya. Nah ini juga waktunya masih kurang panjang gitu. Beberapa pemain bahkan bergabung less than 2 weeks ago. Tactical, nah ini yang agak paling positif sih menurut gue. Paling kelihatan lah di Juventus ini. Juventusnya Motta tuh mulai punya ciri khas berbeda, keberanian berbeda dibanding Allegri punya Juventus gitu. Yang terakhir soal mental. Nah mental ini belum bisa dilihat sekarang. Nanti mental bertanding itu ya baru di pertandingan sesungguhnya di Liga baru kelihatan. Em, yang gue mungkin mesti brought up ya, pramusim kita akankah 4 pertandingan ini atau kayaknya sampai 1 bulan ke depan masih pramusim rasanya. Serie A kita apakah akan berasa pramusim? Iya, Itu iya, yang iya, menurut iya. gue Juventus ini mesti siap kayaknya kalau laga lawan Como, kemudian sampai nanti September nanti lawan Roma tuh mungkin vibe-nya vibe pramusim gitu karena timnya belum belum pada Belum ngumpul solid semua lama-lama, ya. belum solid, belum pada kenalan khususnya yang gue mungkin mesti expose soal bonding tadi sama conditioning gitu. Secara fisik menurut gue kalau lihat dari preseason yang kemarin-kemarin, fisik kita isu sih. Fisik kita masih isu banget. Untuk bisa ngejar apa yang Mota mau, fisik kita tuh masih di fase Allegri, tapi memang secara taktikal udah di arah Mota gitu. Nah itu yang Baik. gap itu menurut gue yang keren banget gitu. Kayak babak pertama lo main gaya Thiago Motta, tapi babak kedua lo tiba-tiba hilang gitu. Entah jadi Allegri, entah habis tenaga, entah apa. Pokoknya it happens gitu. Nah ini yang paling gue khawatirkan gitu dan mesti siap bahwa ya Juventus yang ini memang mungkin butuh pramusim lebih panjang bahkan Liga akan rasa pramusim itu sih. Oke. Terus kalau hubungan Mercato, kalau misalkan ya kita tahu ternyata Mercato rame di berita, yang datang ya belum ada lagi. Apakah kalau misalkan Mercato ini terjadi sesuai harapan Mota pramusimnya akan hasilnya lebih baik? Ya enggak juga sih, maksudnya Mercato itu kan selalu memang semua juga tahu bahwa semua dan tahu dan bersiap bahwa Mercato ini sampai 31 Agustus kan. Bahkan di musim-musim lalu juga kita kehilangan Cristiano Ronaldo dan kedatangan Moisken juga di tanggal 31 Agustus gitu. Jadi ya memang Nggak ada hubungan berarti. nggak ada hubungannya preseason ya Mercato Mercato gitu dan pelatih pasti dari awal ketika dia ngelatih dia udah tahu timingnya begini kan planning scheduling tuh udah jalan sih jadi yang kita omongin ini kan soal sistem permainan kan nggak Hmm. harus per individunya gitu Hmm. karena kalau lo berharap sama individu aja ya berat ini kan tim yang nggak bisa sembarangan keluarin duit mesti mikirnya bukan 1 2 kali 1.000 kali sebelum ngeluarin duit gitu. Iya, 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 iya. Iya, jadi nggak segampang itu buat Juventus. Oke, jadi lu tadi menyimpulkan dari evaluasi hasil pramusim ada 4 ya. Pertama adalah bonding, Hmm. keakraban. Kedua adalah mengenai tactical, conditioning. Conditioning ya, Conditioning itu maksudnya ya disituasikan lagi kita sudah dalam suasana sepak bola. fisiknya, Jadi nah, betul. ya, Khususnya fisik ya kalau oh, conditioning. latihan fisik, terus tactical, jelas ya apa yang diinginkan sama Mota. Terus terakhir adalah mengenai apa tadi? Mental, Mental. mental. Ya, lu banyak isu sekali ya tentang pemain ini ada mental ya. Tapi Dar, sebenarnya kan mereka kan pemain-pemain pro, Dar. Lu nggak melihat itu sebagai nanti di liga berbeda? Um, Ya, lu tuh pemain inti di Nice, terus Douglas Luiz pemain inti di Aston Villa. Artinya mereka pemain pro sebenarnya, nggak bukan pemain yang gue baru mau mulai Serie A nih, bukan kayak Savona yang mau masuk first team gitu loh. Ya, whatever pemain Juventus juga kan mereka sudah dalam rutinitas ini. Lu nggak melihat itu? Enggak, gue ngelihatnya karena serba baru, ya mereka kayak mulang dari nol aja. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya, maksudnya agak berbeda sama sama preseason katakanlah kalau katakanlah yang lama-lama gitu kayak lo bisa sebelum sebelum join Juve lo Hmm. bisa nonton videonya Allegri tahu ntar gue bakal main begini ya gue mau kan nggak gitu lo nonton bolonya lo nggak lihat Juve bakal kayak bolonya Oke, jadi menurut gue semuanya blur gitu buat kita juga tifosi menurut gue blur juga oke. kalau kita ngelihatnya cuma hasil akhir ya wassalam
1 tahun paling Mota out kayak Pirlo out gitu. Oke, 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 oke. Ya, jadi 4 musim tadi kesimpulan itu yang lo bisa simpulkan ya dari Ya, 4 poin yang tadi gue sebutkan. Oke, Suryo, betul. gimana Sur melihat kesimpulan hasil pramusim yang tadi gue udah jelaskan mengenai hasilnya kita menang cuma hanya di laga kekeluargaan dan macam-macam tadi yang udah gue sampaikan. Silakan. Kalau evaluasi pramusim ya, tentu aja ini ya minor gitu, apa jelek lah bisa dibilang, kalah, 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 kemudian seri gitu ya, tengah-tengah gitu. Berarti lo expect apa kalau jelek? Expect-nya gimana? Menang-menang semua? Apa gimana? Enggak, expect-nya nggak menang-menang semua. Gue justru as expected aja. Ini kalah, kemudian Oh. apa yang harus diperbaiki nanti kan akan kelihatan, Mota kelihatan di mananya. Dan semoga ya, karena dari versi bulunya itu Mota pemainnya seadanya gitu. Kalau dilihat dari pemain Juve yang sekarang di atas rata-rata bolonya, cuman yang jadi aspek adalah tadi target apa yang dimiliki oleh Juve berbeda dengan bolonya dari segi tim. Nah, pressure-nya seorang pelatih ini bisa nggak menangani targetnya Juve, tim segede Juve gitu, ngerti ngerti kan maksudnya. Ya, Mota dengan Atletico, kemudian ya dengan udah di Brest. situasi yang berbeda lah, situasi boloknya yang lu nggak ada pressure, sekarang ada pressure gitu kan. Iya, betul betul. Mental pelatihnya sendiri tuh gimana, apa nanti expected sebagai, katakanlah kalau kita ngambil sampling 10 Giornata ya, kalau menurut gua ya, dari Como sampai dengan 10 Giornata tuh itunya resultnya gimana, average-nya apakah positif atau so-so. Ya, Oke lah, kita udah kemana-mana nanti. iya. Oke lah, thank you sekali lagi buat Suryo Siap. dan buat Andar Sip. tentang materi kita kali ini. Banyak juga yang kita bahas dan teman-teman jangan lupa subscribe, share dan like dan juga teman-teman join yuk di fitur membership supaya teman-teman bisa ngobrol sama kita, sama Andar juga, sama gua dan sama Suryo. Itu aja, thank you sekali lagi Suryo dan Andar ya. Yes. Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.